Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat ya di rumah. Kebetulan Bapak hari ini sedang ada di rumah loh. Oh ya, tidak lupa Bapak ucapkan banyak terima kasih buat ayah dan bunda di rumah yang sudah membantu dan membimbing putra-putrinya untuk selalu melaksanakan tugas gerak atau belajar gerak PJOK. Oke, pada kesempatan ini ketemu dengan Pak Gun, sahabat KKG PJOK. Sebentar lagi kan mau penilaian akhir semester 1 ya tentunya. Nah, Bapak akan coba bantu kalian untuk bahan referensi belajar. Kita akan membahas, mengupas, kupas tuntas materi pengetahuan LKPD, PJJ, BDR, PJOK. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Bapak akan bahas dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan 16. Simak baik-baik materi dan videonya ya. Perhatikan gambarnya, contoh gerakannya, definisinya, manfaatnya ya. Mudah-mudahan nanti pada saat ulangan apa yang Bapak bahas ada di situ semuanya. Oke, yuk kita coba tuntaskan materi pengetahuan LKPD, PJJ, BDR, PJOK. LKPD, PJOK pertemuan ke-1. Apa itu gerak lokomotor dan apa saja contoh gerakan lokomotor? Gerak lokomotor adalah salah satu gerak dasar yang harus dikuasai yang mengharuskan anak untuk bergerak berpindah tempat. Ingat ya, bergerak berpindah tempat. Salah satu contoh gerak lokomotor yaitu 1. Berjalan maju ke depan, 2. Berjalan mundur ke belakang, 3. Berjalan ke samping kiri dan kanan. Dan ini pernah kalian praktekkan. Masih ingat kan? Di pertemuan kedua, kita masih tetap belajar tentang gerak lokomotor. Nah, salah satunya yaitu tentang berlari. Berlari bolak-balik mengambil angka dan memindahkannya. Yang kedua, berlari ke segala arah yang telah ditentukan. Masih ingat? Kita pernah mempraktekkan gerak lokomotor ini, yaitu tentang berlari. Ingat-ingat lagi ya. Di pertemuan ketiga, masih kita belajar tentang gerak lokomotor, yaitu tentang melompat. Yang pertama, kita pernah mempraktekkan melompat melewati satu garis. Yang kedua, melompat melewati 2 garis. Yang ketiga, melompat melewati 3 sampai 4 garis. Nah, anak-anak, diingat ya, berjalan, berlari, dan melompat termasuk gerak lokomotor. Ingat, gerak lokomotor. LKPD PJOK pertemuan keempat, kita belajar gerak, apa itu gerak non-lokomotor, dan apa saja contoh gerak non-lokomotor. Yuk, ingat-ingat. Gerak non-lokomotor adalah salah satu gerak dasar yang harus dikuasai yang mengharuskan anak untuk bergerak tanpa berpindah tempat. Ingat ya, tanpa berpindah tempat. Salah satu contoh gerak non-lokomotor yaitu berlatih menekuk lengan, tengok kanan dan ke kiri, memutar badan ke kiri dan ke kanan, dan mencium lutut. 4 gerakan ini pernah kita lakukan, praktekkan, belajar gerak di LKPD pertemuan keempat. Diingat-ingat lagi ya. Di pertemuan kelima, kita masih belajar gerak non-lokomotor. Salah satu contoh gerak non-lokomotor yang kita pernah lakukan yaitu menggerakkan kepala, gerakan lengan, meliuk ke kiri, ke kanan, dan memutar, dan mengangkat lutut kanan dan kiri ke depan dan ke belakang. Masih ingat kan? Di pertemuan ke-6, kita masih belajar gerak non-lokomotor.
Salah satu contoh yang kita pernah lakukan yaitu mengayun tali di sisi kanan tubuh, mengayun tali di sisi kiri tubuh, mengayun tali menyilang ke sisi kiri dan ke sisi kanan. Dan yang terakhir yaitu kita pernah melakukan gerakan mengayun tali di sisi depan tubuh. Di pertemuan ketujuh, kita masih belajar gerak non-lokomotor, yaitu salah satu gerak dasar yang harus dikuasai yang mengharuskan anak untuk bergerak tanpa berpindah tempat. Ingat ya, tanpa berpindah tempat. Salah satu contoh yang pernah kita lakukan yaitu latihan gerakan meliuk ke kanan dan gerakan meliuk ke kiri. Di pertemuan 8, kita masih tetap belajar gerak non-lokomotor. Ingat, salah satu contoh yang kita pernah lakukan yaitu gerakan mendorong ke dinding. Oke? Nah, anak-anak, ingat ya, contoh-contoh seperti menekuk lengan, menengok kepala, memutar badan, mencium lutut, menggerakkan kepala, meliukan badan, memutarkan badan, dan mengayun tali, dan mendorong dinding termasuk contoh gerak non-lokomotor. LKPD PJOK pertemuan 9, kita belajar apa itu gerak manipulatif dan apa saja contoh gerak manipulatif. Ingat ya, gerak manipulatif adalah salah satu gerak dasar yang harus dikuasai yang mengharuskan anak untuk mengendalikan atau mengontrol objek tertentu menggunakan tangan atau kaki. Ingat ya, itu namanya gerak manipulatif. Salah satu contoh yang kita pernah lakukan yaitu melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan, lalu melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri, terus melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan, dan menangkap menggunakan tangan kanan. Lalu yang terakhir, kita pernah lakukan melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap menggunakan tangan kiri. Masih ingat kan? Di pertemuan 10, kita masih tetap belajar gerak manipulatif. Salah satu contohnya kita berlatih melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan dan menangkap menggunakan tangan kiri. Lalu melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan dan menangkap menggunakan tangan kanan sambil berjalan. Dan yang terakhir, kita pernah melakukan melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap menggunakan tangan kiri sambil berjalan. Masih ingat nggak? Pasti ingat deh. Di pertemuan ke-11, kita masih belajar gerak manipulatif. Kita pernah melakukan latihan melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan dan menangkap bola dengan dua tangan. Yang kedua, kita pernah melakukan melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap bola dengan dua tangan. Lalu berlatih melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan dan menangkap menggunakan tangan kiri sambil berjalan. Dan yang terakhir, kita pernah berlatih melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap menggunakan tangan kanan sambil berjalan. Masih ingat kan? Di pertemuan 12, kita masih tetap belajar gerak manipulatif, yaitu kita latihan melempar bola dari atas ke arah depan bawah. Masih ingat nggak? Ketika itu menggunakan tangan kanan dan menggunakan tangan kiri. Yang kedua, kita pernah berlatih menggelindingkan bola ke arah depan.
dengan menggunakan tangan kanan dan menggunakan tangan kiri. Masih ingat nggak? Ingat-ingat ya. Diingat ya, melambungkan bola, melempar bola, menggelindingkan bola, dan menangkap bola itu termasuk contoh gerakan manipulatif. Apa? Gerakan manipulatif. LKPD PJOK pertemuan 13, kita pernah belajar gerak apa saja contoh sikap tubuh yang baik. Materi menjaga sikap tubuh seperti sikap berdiri, duduk, dan menjaga keseimbangan tubuh dapat dilakukan secara individu maupun bergu dalam permainan di rumah maupun di sekolah. Kita pernah melakukan sikap berdiri sempurna, badan tegak, kedua lengan berada di samping, kedua kaki dirapatkan, dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, kita pernah berlatih melakukan sikap berdiri istirahat, badan tegak, kedua lengan berada di belakang badan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, kaki dibuka selebar bahu, dan pandangan lurus ke depan. Dan yang terakhir, kita pernah melakukan sikap berdiri hormat. Badan tegak, lengan kanan membentuk sudut 45 derajat, ujung jari kanan berada di ujung alis kanan. Di pertemuan ke-14, kita masih tetap belajar sikap tubuh duduk. Salah satu contohnya yaitu kita pernah melakukan sikap duduk sila dan melakukan sikap duduk simpuh, dan yang terakhir kita pernah melakukan duduk selonjor. Di pertemuan ke-15, kita belajar sikap keseimbangan. Ini termasuk sikap tubuh. Di antaranya yaitu salah satu contoh yang kita pernah lakukan yaitu belajar mengangkat kaki kanan atau kiri ke depan, posisi tangan di pinggang. Yang kedua, kita melatih mengangkat kaki kiri dan kanan sambil tangan direntangkan. Nah, anak-anak, sikap berdiri, sikap hormat, sikap istirahat di tempat, sikap duduk sila, sikap duduk simpuh, sikap duduk selonjor, mengangkat kaki ke depan atau ke belakang, itu semua termasuk contoh sikap tubuh. Jadi, kalian pernah melakukan sikap tersebut, diingat-ingat ya. LKPD PJOK pertemuan ke-16, yaitu kita belajar sikap tubuh dalam permainan tradisional. Apa saja contoh permainan tradisional? Yuk, ingat-ingat ya. Nah, anak-anak masih ingat kan pertemuan yang terakhir? Kita pernah melakukan permainan tradisional. Ini dapat melatih tentang sikap tubuh kita. Permainan tradisional yang pernah kita lakukan yaitu permainan sonlah atau engklek. Masih ingat kan permainannya? Ingat-ingat ya gambarnya. Ini adalah permainan sonlah atau engklek. Diingat ya, permainan sonlah atau engklek termasuk permainan tradisional. Ingat-ingat, permainan tradisional, oke? Keren, gimana tadi materinya? Sudah paham belum? Kalau kalian belum paham, boleh diulang-ulang kembali, atau skip, atau di pause, biar kalian bisa membaca lagi lebih baik lagi, dan bisa mengingat-ingat kembali. Itu materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian di rumah. Ingat, ini jadi bahan referensi untuk belajar kalian. Kalau misalnya ada yang lebih baik, cari referensi yang lebih baik. Minggu selanjutnya, nanti Bapak akan coba membahas kupas tuntas soal-soal PJOK. Sebagai bahan referensi kalian juga loh. Oke, tunggu saja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya.
Kalau kalian berpergian, jangan lupa gunakan masker. Terus jaga jarak. Jangan lupa juga rajin mencuci tangan. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai di sini dulu ya.